Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Indri, Batra, dan teman-teman ya untuk temani buat materi kuliah terkait inverter ya untuk hari ini. Saya coba share screen dulu. Oke. Jadi sebetulnya materi untuk elektronika daya ini banyak ya. Jadi di antaranya terkait inverter. Ini kita baca dari bukunya Muhammad Rasid ini ada di bab 8. Jadi ini kalau kita baca di sini bahwa konverter DC-DC ini dikenal sebagai inverter. Nah, fungsi dari inverter, ya ini kita baca dari sini ya. Jadi fungsi dari inverter adalah untuk mengubah tegangan input DC kepada tegangan output AC yang simetrik ya dengan magnitud dan juga frekuensi yang kita kehendaki. Artinya tegangan AC-nya itu dengan frekuensi dan besaran yang kita kehendaki. Nah, kemudian di sini dituliskan bahwa tegangan output ya dapat dibuat tetap ataupun variabel ya berubah-ubah ya pada frekuensi yang tetap ataupun pada frekuensi yang juga berubah. Nah, tinggal kita menginginkan kebutuhannya seperti apa. Nah, kemudian tegangan output variabel itu dapat diperoleh ya, dengan memvariasi tegangan tegangan DC-nya input ya, tegangan DC daripada inputnya inverter. Nah, dan kemudian menjaga penguatan ya, yang konstan dari inverter. Nah, pada sisi lain, jika tegangan input DC-nya ini dibuat tetap, ya, maka itu ya, tidak dapat dikontrol. Ya. Nah, maka tegangan output variabel dapat diperoleh dengan cara, jadi kalau tegangan ini ya dibuat tetap, maka kita ya bisa mengubah tegangan keluarannya yaitu dengan memvariasi gain dari inverter. Nah, hal ini seringnya dilakukan dengan apa yang disebut dengan kendali full width modulation (PWM) ya di dalam inverter tersebut. Nah, ini yang common lah ya. Nah, maka nanti di materi ini kita akan belajar tentang PWM ya di inverter ini. Nah, kemudian gear inverter itu di sini dapat didefinisikan sebagai rasio atau perbandingan tegangan output DC, tegangan output AC terhadap tegangan input DC. Ini gain inverternya. Nah, kemudian di sini juga kita bisa membaca bersama-sama bahwa bentuk gelombang tegangan output ya, dari inverter ideal itu seharusnya sinusoidal. Jadi idealnya itu diarahkan sinusoidal. Nah, bagaimanapun bentuk gelombang ya, dari inverter secara kenyataannya, secara praktik ini tidak sinusoidal dan berisi harmonik gitu ya. Nah, ini yang menjadi salah satu tantangannya. Nah, kemudian di sini dilanjutkan ya, follow and medium power aplikasi, artinya untuk aplikasi daya rendah dan menengah, jadi tegangan
itu bentuknya apa namanya ya kotak atau mendekati kotak gitu ya. Itu masih bisa diterima. Dan untuk aplikasi yang high power itu bentuk gelombang sinusoida dengan distorsi yang rendah itu diperlukan. Nah, kemudian dengan ketersediaan dari apa namanya power semikonduktor ya, jadi piranti semikonduktor daya kecepatan tinggi, maka konten harmonik dari tegangan output ini dapat diminimalkan atau dapat tereduksi secara signifikan ya dengan teknik-teknik switching. Nah, nanti di berikutnya kita akan pelajari lah terkait bagaimana teknik-teknik switching di dalam BBM. Nah, kemudian berikutnya di paragraf selanjutnya bahwa inverter ini digunakan secara luas di aplikasi industri. Ya, misalnya adalah pada eh, adjustable speed ya drive atau di sini tuliskan variable speed AC motor drive artinya pada pengemudian motor AC ya variabel kecepatan artinya maksudnya kecepatannya bisa diubah atau dikenal juga dengan ASD ya adjustable speed drive itu bisa juga di dalam pemanasan induksi kemudian juga dalam standby power supply dan juga di UPS ya. Nah, kemudian berikutnya ini input ya, inputnya dari inverter itu bisa saja baterai, bisa saja fuel cell, bisa saja solar cell ataupun sumber DC yang lain. Nah, di sini dituliskan bahwa secara tipikal ya, output dari single phase itu ya itu misalnya 120 pada ya, volt ya pada frekuensi 60 Hz ya. Atau juga misalnya secara tipikal ada yang 220 volt pada frekuensi 50 Hz dan seterusnya misalnya 111 volt pada frekuensi 40 Hz. Nah, kemudian untuk sistem tiga fase daya tinggi itu output tipikalnya ya 220 atau 380 volt pada frekuensi 50 Hz. Dan seterusnya nomor 2 120 atau 208 volt pada frekuensi 60 Hz. Dan seterusnya yang nomor 3 115 atau 200 volt pada frekuensi 400 Hz. Nah, di paragraf selanjutnya bahwa inverter dapat diklasifikasikan ke dalam dua tipe. Ya, artinya ini dalam kondisi saat inilah ya. Jadi ada inverter single phase atau fase tunggal dan inverter three phase atau inverter tiga fase. Nah, kalau kemudian sekarang ada penelitian-penelitian yang 5 fase, ya, 7 fase, 9 fase, dan seterusnya, maka ini pengembangannya lah secara, ya. Tapi secara basic ini, ya, secara common ada dua ini. Jadi inverter satu fase dan inverter tiga fase. Nah, kemudian masing-masing tipe inverter ini, nah ini tentu juga akan berbeda, buku akan berbeda mengklasifikasinya. Ya, tapi dalam bukunya Rashid ini, bahwa masing-masing tipe ya, dapat dibagi ke dalam 4 kategori. Ya, 4 kategori tergantung kepada tipe komutasi tiristor. Nah, sehingga ada yang disebut dengan inverter BWM atau full width modulation ya, inverter itu. Ada yang disebut dengan resonan inverter, ada yang disebut dengan auxiliary commuted inverter,
dan ada yang disebut dengan complementary commuted inverter. Nah, selanjutnya sebuah inverter disebut voltage feed inverter atau VFI jika apa namanya tegangan input itu eh, dijaga konstan. Kemudian kalau berikutnya adalah current feed inverter adalah jika input arusnya ya, dijaga konstan. Dan variabel DC linked inverter jika input tegangan itu dapat dikontrol. Ini tem-tem dalam buku inilah. Nah, selanjutnya di 82 ini adalah prinsip operasinya. Nah, cuma ini kalau saya tampilkan besar ini nggak kelihatan ya gambarnya. Jadi saya kecilkan coba. Oke. Nah, jadi prinsip inverter fase tunggal ini dapat dijelaskan dari gambar 81. Jadi gambar gimana ini? Yang mana ini supaya keluar? Ini ya, ini. Nggak bisa menunjuk ya. Nah, nggak apalah. Jadi saya ulangi bahwa prinsip dari inverter satu fase ini dapat dijelaskan dari gambar 81A. Ya. Nah, jadi gambar 81A ini nanti dikenal dengan apa namanya jembatan separuh. Jadi apa namanya? Ini ada single phase hybrid inverter. Jadi ini bentuk yang jembatan separuh. Jadi cuma dengan dua piranti power semikonduktor. Ya. Nah, sehingga dari gambar 81A ini, ya, jadi rangkaian hanya berisi dua chopper, ya, two chopper. Jadi ini dalam konteks ini gambar ini apa namanya menggunakan MOSFET ya. Ini ada Q1, Q2. Jadi Q1, Q2-nya ini yang nanti digunakan sebagai chopper untuk mengatur on dan off-nya kapan. Nah, jadi yang sering digunakan ya MOSFET ataupun IGBT ya gitu ya. Nah, sehingga dari gambar ini ya, ya gambar 81 yang A yang sebelah kiri ini ketika hanya misalnya nih ya ketika hanya transistor satu yang jadi hanya Q1 yang on ya, untuk periode waktu T0 bagi 2 ya, maka tegangan instan ya, yang ada pada beban V0 adalah Vs per 2 atau setengah Vs. Nah, berikutnya juga jika hanya transistor Q2 yang on ya, untuk waktu setengah TO, ya, maka tegangan yang ada adalah setengah Vs ya, tapi negatif. Nah, sehingga bentuk gelombangnya apa namanya eh, seperti gambar yang 81B. Nah, kemudian eh, rangkaian logika ya seharusnya didesain sedemikian rupa bahwa Q1 dan Q2 itu tidak on pada saat yang sama. Jadi ini difungsikan sebagai inverter, tapi syaratnya adalah Q1 dan Q2 itu tidak boleh on bersama-sama. Jadi kalau satunya on, satunya harus off. Ya. Ini dalam konteks ini saya bicara yang ideal ya, belum bicara masalah daytime ya ini ya. Nah, jadi figur
81B menunjukkan bentuk gelombang ya untuk tegangan output dan arus transistor ya, di mana asumsinya ini adalah bebannya hanya beban resistif ya, hanya beban R. Nah, kemudian kalau kita baca lagi dari materi ini bahwa inverter ini ya, inverter ini memerlukan sumber DC, sumber DC ya, tersambung tiga gimana, three wired DC source ya. Dan ketika sebuah transistornya off ya, maka ya akan terjadi tegangan baliknya adalah dari VS ini adalah setengah VS. Nah, sehingga karena ini hanya ada dua power transistor, maka ini dikenal dengan inverter jembatan separuh atau hybrid inverter. Nah, nanti ini perlu direnungi sih, perlu direnungi bahwa rangkaian yang kiri ini nanti menghasilkan bentuk yang kanan ini, ya, dan nanti arus yang terjadi di beban, ya, dengan beban induktif itu seperti yang gambar C ini. Ya ini perlu apa ya, dipahami pelan-pelan lah nanti lah, ya. Tapi ini hanya kita bahas sekilas saja. Pokoknya intinya adalah dalam jembatan separuh ini hanya ada dua power semikonduktor. Nanti di yang penuh, kalau yang satu fase ada 4, ya. Kalau yang 3 fase ya ada 6. Nah, sehingga ini apa namanya dimulai dari sini bahwa tegangan RMS ini, ya, tegangan keluaran RMS ya dapat hitung dari rumus ini, ya, 81 ini. Nah, ini pun saya tidak bisa menghafalkan ya, jadi ya dilihat aja lah. Nah, kemudian tegangan output instannya dapat dinyatakan dengan transformasi Fourier atau ya, Fourier series, ya. Bagaimana rumus 82, ya, di mana omeganya ini adalah 2 pf ya. Ini standar ya 2 pf. Adalah frekuensi dari tegangan output ya dalam radian per second. Maka untuk N sama dengan 1, persamaan 82-nya ini akan menjadi V1 sama dengan 2 Vs per akar 2 bagi, ya, masuk pi ini ya, dibagi pi. Sehingga menjadi 0,45 Vs. Nah, nanti ini perlu dicerna pelan-pelan lah ya. Tapi dalam kuliah ini kita, karena waktunya terbatas ya, kita percepat ya. Oke, selanjutnya beberapa hal ya yang terkait dengan parameter unjuk kerja. Jadi di sini dituliskan bahwa ya, output dari inverter secara praktis berisi adanya harmonik ya, dan kualitas dari inverter ya ini akan dievaluasi ya, secara normalnya akan dievaluasi dalam konteks menggunakan parameter-parameter unjuk kerja berikut. Di antaranya adalah faktor harmonik atau HF. Rumusnya yang 84 ini. Dan terusnya juga ada yang parameter yang disebut dengan total harmonik distorsi ya, atau distorsi harmonik total ya THD yang dirumuskan dengan 85 ini. Kemudian ada, jadi selain harmonik faktor, ada total harmonik, ada distorsi faktor. Nah, jadi rumusnya yang 86 ini nanti pengertiannya ya perlu dibaca lebih dalam lah ya. Kemudian ada lowest order harmonik. Tapi yang paling common memang yang total harmonic distortion ya THD ini yang paling common lah.
Yang soal ini sih tidak saya bahas ya, ini perlu dibaca. Nah, kemudian berikutnya kita menuju ke inverter yang jembatan penuh ya, single phase full bridge gitu ya kalau lengkapnya ini. Kalau di sini tuliskan hanya single phase bridge inverter. Jadi bedanya dengan yang sebelumnya yang hybrid bahwa di hybrid ada dua power semikonduktor, kemudian di full ini ada empat ya. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian nanti di tiap buku ini penomoran Q1, Q2, Q3, Q4-nya ini yang perlu menjadi perhatian. Jadi masing-masing buku bisa saja caranya menomori lain-lain. Nah, tapi dalam konteks ini, dalam bukunya Rasid ini, nanti penomorannya adalah cross. Jadi Q1, Q2 ini pasangan, jadi namanya atas sama bawah. Nah, sehingga berikutnya nanti Q3-nya itu yang kanan atas, sama Q4-nya yang kiri bawah. Jadi ini cross, jadi satu ke dua, nah, jadi kiri atas ke kanan bawah. Nah, yang siklus berikutnya adalah yang kanan atas ke kiri bawah, jadi Q3, Q4. Nah, ini harus menjadi rujukan nanti hubungannya dengan bagaimana kita melakukan turn off dan turn off-nya Q1, Q2, Q3, Q4 ya. Karena kinerja dari sistem ini nanti bergantung ya diskusi kita ya bergantung pada urutannya ini ya. Jangan sampai nanti kita bicara Q1, Q2 tapi eh, konteks semesta bicara kita ini berbeda. Jadi di sini berisi, jadi kalau kita lanjutkan kita baca ya, berisi 4 chopper. Nah, jadi ketika transistor Q1 dan Q2 ini turn on simultan, artinya bersamaan, jadi Q1 sama Q2 ini on, maka tegangan input DC, ya, dalam hal ini dituliskan VS, ini karena di sini ada VS, ya, setengah VS yang atas, setengah VS yang bawah, maka tegangan VS ini akan melalui power semiconductor 1 dan menuju beban dan akhirnya ke I2 dan kembali lagi ke ground-nya tegangan DC. Nah, sehingga di sini dikatakan ketika transistor Q1 dan Q2 turn on bersama-sama, maka input tegangan PS itu akan menuju ke beban. Dan di siklus yang selanjutnya, jika transistor Q3 dan Q4 itu turn on pada waktu yang sama, maka ya, tegangannya ya, ke beban itu akan menjadi min VS. Nah, sehingga untuk gelombangnya sebagaimana yang kanan ini. Nah, jadi ini kalau inverternya seperti ini memang ya mendekati square ya, kotak, tidak sinusoida. Nanti tegangan di inverternya bentuknya seperti ini. Ini basicnya. Nah, maka ini dituliskan di sini ya tegangan ya, bentuk gelombang dari output tegangan itu ditunjukkan dalam gambar ini. Nah, tapi nanti dengan frekuensi yang sangat tinggi, maka kemudian diintegralkan, maka bentuknya memang akan mendekati sinusoida. Artinya memang tegangan keluaran inverternya tidak sinusoida. Kemudian arusnya juga seperti ini tidak sinusoida ya, dari inverter single phase full bridge. Nah, sehingga ini yang nanti diupayakan diperbaiki dengan three phase inverter. Yang rumus-rumusnya tidak kita bahas, nanti bisa dibaca secara pelan-lahan. Kita lihat yang gambar-gambar ya. Nah, oke, selanjutnya ke yang three phase inverter. Jadi yang inverter tiga fase ini normalnya digunakan pada aplikasi
daya tinggi. Jadi kalau apa namanya ini ada di sini tuliskan inverter eh, single. Jadi ada tiga single phase half atau power bridge inverter ya, dapat dikoneksikan secara paralel sebagaimana ditunjukkan gambar 84A. Kita lihat dulu gambarnya. Nah, ini. Jadi ini kalau skemanya seperti ini, hybrid ini bentuknya seperti ini. Jadi three phase inverter yang dibentuk dengan inverter single pass. Jadi tiga inverter single pass. Jadi ini gambarannya seperti ini ya. Oke, kita lanjutkan baca dulu ya. Jadi asal usulnya itu ya memang orang menggabungkan tiga tiga inverter ya, separuh jembatan penuh ataupun penuh ya, yang secara paralel itu awalnya membuat tiga fasenya seperti itu. Nah, kemudian eh, sinyal-sinyal gatingnya ya, pengerbangannya dari single phase emitter seharusnya ya dikondisikan karena tiga pas maka ya 360 dibagi tiga. Jadi masing-masing digeser 120 ya satu dengan yang lain ya, sehingga terbentuk tegangan fundamental ya tiga fase yang seimbang. Nah, kemudian eh, apa namanya winding primer ya trafo ya diisolasi untuk masing-masingnya dan seterusnya ya. Nah, dalam konteks ini akhirnya memang memerlukan jadi kalau kita berangkatnya dengan konsep membuatnya dari tiga inverter satu fase menjadi tiga fase ya seperti ini boros ya. Nah, sehingga nanti eh, rangkai jadi nanti ini kemudian akhirnya berkembang ya. Jadi eh, lama-kelamaan akhirnya ya eh, lahirlah yang gambar yang ini, yang gambar 85. Jadi kita lihat dulu ya. Oke. Jadi ini tegangan output tiga fase ya, itu juga dapat diperoleh. Jadi selain yang 84 tahun yang boros ya, jadi dua kali lipat, maka akhirnya para ilmuwan mendapatkan bahwa tegangan output tiga fase itu dapat juga diperoleh dari konfigurasi hanya 6 transistor dan 6 diode, sebagaimana ditunjukkan di dalam gambar yang ini ya, yang kelihatan sekarang ini, gambar 85A. Nah, jadi ini saya ulangi dulu untuk yang satu fase dulu ya, bahwa ini tadi saya agak kelupaan untuk menyampaikan bahwa prinsip kerja dari inverter ya baik satu fase ataupun tiga fase intinya bahwa kita perlu mengonkan cross jadi Q1 sama Q2 ini bersamaan. Kemudian Q3 sama Q4 di siklus selanjutnya bersamaan. Kemudian Q1 sama Q4 ini tidak boleh on bersama-sama. Q3 sama Q2 juga nggak boleh on secara bersama-sama supaya tidak terjadi hubung singkat. Jadi ini rule yang ada seperti itu. Sama halnya dengan yang tiga fase, ya. Yang tiga fase juga demikian bahwa, nah ini yang menarik ya. Jadi sekali lagi bahwa penomoran key ini sangat penting. Ya. Jadi kalau tadi yang di satu fase itu adalah cross kiri 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 atas kemudian eh, kanan bawah, ya, kemudian tiganya itu adalah yang
kanan atas, empatnya adalah yang kiri bawah, maka dalam konteks di bukunya Rasid ini untuk tiga fase ini penomorannya seperti ini. Jadi ini penomorannya adalah eh, yang atas itu ganjil. Satu, tiga, lima. Nah, tapi ini ada salah ini ya. Mohon maaf ini salah ketik bukunya. Jadi nanti yang bawahnya itu tidak dimulai dengan tadi kan saya bilang yang atas adalah ganjil ya. Satu, tiga, lima. Tapi yang bawah ini nanti digeser. Jadi nanti empat ini harusnya empat. Empat, enam, dua. Nah, penomoran ini ya nanti dalam semesta bicaranya harus kita pahami merujuk. Jangan sampai kita membangkitkan gating dengan bentuk tertentu, tapi mengacunya pada penomoran key di jembatan inverternya ini berbeda. Ini kan bisa bermasalah kalau tidak terpenuhi kaidah. Ya. Nah, sehingga ini pengaturannya adalah bahwa Q1 sama Q4 nggak boleh on bareng. Kemudian Q3 sama Q6 tidak boleh on bareng. Q5 sama Q2, intinya atas sama bawah nggak boleh on bareng. Nah, jadi soal masalah penomorannya nanti ya ikut di referensi masing-masing. Ya. Nanti bukunya siapa lagi mungkin lain. Nah, sehingga ini temennya seperti ini. Nah, kemudian dalam ketentuannya lagi adalah bahwa dalam satu periode, dalam satu siklus periode, ini yang on seperti ini ya, dalam konteks ini ya. Jadi ini misalnya yang on yang sini saja, ya, yang jadi ini patokannya misalnya Q1 sama Q6 saja gitu ya. Sehingga ibaratnya ada aliran gimana ini ya. Jadi ini kalau kita lihat ini ada G1, G2, G3, G4, G5, G6. Nah, G, GG yang ada ini G1, G2, G3, G4, G5, G6 ini adalah sinyal gating untuk kalau G1 ya untuk Q1, kalau G2 ya untuk Q2 dan seterusnya ya. Bentuk on off-nya seperti ini. Ya, ini dalam konteks yang separuh siklus lah ya, yang 50 degree cycle ini ya. Nah, nanti dalam prakteknya bisa divariasi. Nah, sehingga kejadiannya kalau bentuknya ini adalah apa namanya eh, ini on kemudian off ya, jadi separuh-separuh ya on off nah, seterusnya begini, kemudian digeser, ya. Bentuknya memang antara G1, G2, G3 dan seterusnya ini memang harus geser seperti ini, sehingga nanti akan dihasilkan tegangan apa namanya VAB, VBC, VCA-nya itu bentuknya seperti ini. Jadi ini tegangan di antara oh, misalnya ini adalah A, sini B, sini C. Jadi ada tegangan VA, tegangan VB, maaf, tegangan BC, tegangan ini ya, VAB, VBC, dan VCA. Jadi VAB, VBC, dan VCA. Jadi urutlah bentuknya seperti ini. Nah, ini makanya di sini ini seninya. Ya. Nah, nanti untuk membuat sinyal gating ini, inilah yang akan jadi pembahasan berikutnya. Nah, sehingga ini kalau kita lihat bentuk yang ada ini bentuknya adalah 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 1, 6, 1, 2. Di yang apa namanya, transistornya ya, transistor yang on-nya. Ya. Jadi on-nya 1, 2, 3. Gitu ya.
Jadi 1, 2 sama 3 yang sini. Jadi intinya bahwa sinyal gatingnya ditunjukkan di gambar 85B yang B ini, yang atas itu, dan masing-masing transistor itu eh, mengantarkan untuk 180 derajat. Jadi ini on off gitu ya, ganti-gantian. Nah, kemudian sinyal-sinyal gating yang ditunjukkan di gambar 85B itu digeser masing-masing 60 derajat untuk mendapatkan tegangan yang seimbang. Jadi ini G1, G2, G3, G4, G5 ini digeser 60 derajat. Jadi ini bergesernya 60 derajat dari sini. Artinya kalau kita membuat sebuah rangkaian apa namanya pembangkit sinyal PWM, maka secara basicnya ini ya G1 ini dibuat ya dengan bentuk tertentu, maka G2, G3 dan seterusnya sampai G6 ini masing-masingnya digeser 60 derajat. Ini kalau merujuk gambarnya yang seperti ini loh ya. Jadi makanya ini gambar gating seperti ini berlaku untuk rangkaian yang penomoran power semiconductornya seperti gambar 85A ini. Nah, maka ini begitu penomorannya ini tidak seperti ini, maka ya bentuk gating ini nggak cocok lagi gitu. Jadi makanya ini harus pasangannya seperti ini. Nah, ini sehingga terjadi bentuk apa namanya VAB, VBC, VCA-nya akan seperti gambar yang bagian bawah. Nah, kemudian beban boleh dikondisikan Y atau delta sebagaimana ditunjukkan gambar 86. Nah, seperti ini. Nanti ini dihubungkannya ya ke titik ABC-nya, ABC-nya bisa delta atau W untuk di sini ini ya. Jadi ABC-nya ini merujuk di sini, di tengah-tengahnya sini. Nah, kemudian secara sederhana, diode ini, masing-masing diode ini, saya di kali ini nggak bisa menjelaskan secara sampai fundamental, tapi masing-masing diode ini berfungsi sebagai snubber. Nah, terima aja pokoknya begitu ya. Nah, nanti ketika beli, maka ini bisa saja power semiconductornya ini di dalamnya sudah ada diode snubbernya ini. Ada yang seperti itu, ada yang enggak. Sehingga ketika membeli ya kita perlu pastikan. Nah, kemudian di IGBT itu ada yang sudah satu paket. Ya. Atas sama bawah ini satu paket. Jadi satu satu modul itu berisi dua IGBT atas bawah ini. Ya. Nah, sehingga untuk membuat jembatan inverter seperti ini nanti ya pakai seakan-akan tiga IGBT, tapi IGBT-nya itu masing-masing sudah berisi dua power monitor sekaligus dua snubber ini. Ya. Tinggal membentuk rangkaiannya seperti ini. Ya. Jadi bebannya bisa Y, bisa delta. Nah, sehingga nanti masing-masing ekivalensinya ya untuk di beban resistif seperti ini. Ini saya lewati aja rumus-rumus yang ada. Nah, kemudian berikutnya adalah eh, kendali tegangan dari inverter single phase. Nah, di bukunya Rashid ini ya, dikatakan bahwa ada 5 ya. Jadi kita baca ya. Ini ya. Di banyak aplikasi industri adalah sering dibutuhkan untuk mengendalikan tegangan output dari inverter. Misalnya dalam konteks ini adalah untuk to cope with variation of DC input tegangan. Apa ini Matra? Jadi dia untuk memvariasi tegangan tegangan input DC. Yang kedua adalah untuk mengatur inverter. Yang ketiga adalah untuk apa namanya
untuk kebutuhan mengkontrol ya, tegangan dan frekuensi ini konstan, artinya perbandingan V per F itu konstan. Nah, sehingga ada variasi teknik untuk melakukan variasi gainnya inverter. Nah, kemudian metode paling efisien ya, untuk mengkontrol gain dan tegangan output ya, adalah to incorporate ya untuk mengkontrol PWM ini dalam jadi untuk mengatur PWM dalam inverter. Jadi full width modulation-nya ini. Nah, kemudian teknik yang umum digunakan ya, ini kalau di bukunya Rashid dibagi 5. Ada yang disebut dengan single PWM, ada yang disebut dengan multiple PWM, kemudian ada yang disebut dengan sinusoidal full width modulation, ada yang disebut dengan modified ya, sinusoidal full width modulation. Jadi ini apa namanya? Yang nomor satu ini adalah modulasi lebar pulsa tunggal. Yang kedua adalah modulasi lebar pulsa jamak. Dan ini juga dikenal dengan istilah uniform. Ya, uniform. Jadi kalau ada istilah uniform full width modulation dengan multiple itu sama. Kemudian berikutnya adalah sinusoidal full width modulation. Yang keempat ini adalah memodifikasi yang nomor tiga. Jadi modified sinusoidal full width modulation. Nah, kemudian yang lima adalah kendali displacement fase. Jadi ini peletaan ulang fase gitu. Ya, ini di bukunya Rasid aja nih yang saya ketahui dibaginya menjadi 5 ya. Di buku lain mungkin dibagi 3 begitu. Nah, ini kita mulai dari yang modulasi lebar pulsa tunggal. Jadi ini eh, secara sederhana begini. Jadi untuk mengatur gating, ya, mengatur on off ya di dalam inverter yang full bridge ya ini saya kembali lagi ya takutnya ini kelupaan. Jadi kita ini rujukannya adalah sekarang ini kita mau bicara untuk yang full grid ya, yang full grid. Nah, ini ya. Jadi yang merujuk kepada gambar 2. Jadi apa yang kita mau diskusikan adalah untuk mengatur on off ya untuk Q1, Q2, Q3 dan Q4. Ya. Ini kalau semestanya yang single phase, tapi kalau semesta pembicaranya yang 3 fase, maka kita akan merujuk kepada gambar yang ini, gambar 85 ya, 85 yang ini. 85. Jadi kalau yang 3 fase nanti merujuk ke situ. Oke, kita kembali ke sini bahwa intinya ya untuk membangkitkan sinyal gating ya untuk mengatur on off-nya ya power semiconductor itu dalam teknik modulasi lebar pulsa tunggal itu kita punya sinyal carrier dan sinyal referensi. Nah, sinyal carrier-nya bentuknya segitiga nih. Jadi ini satu periode ya. Ya satu periode itu kita punya segitiga. Ini sebagai sinyal carrier. Kemudian kita punya sinyal referensi ya yang bentuknya ini ya eh, garis ini ya. Jadi yang magnitudenya AR ini ya. Nah, ini otomatis yang ini. Yang atas ini kalau yang bawah ya otomatis yang bawah sini. Nah, sehingga pola pikirnya itu dengan mengatur magnitude sinyal referensi ya dan sinyal karirnya ini. Sehingga ini contohnya adalah nanti kita akan compare. Jadi seakan-akan kita punya komparator, ya ada. Jadi ini kalau kita pendekatannya op-amp, maka kita punya komparator yang akan membandingkan sinyal carrier dan sinyal
referen. Nah, sinyal carrier-nya segitiga, ya, sinyal referensinya yang kotak. Ya. Ada positif sama negatif ini. Nah, dengan demikian kalau misalnya tingginya, ya, magnitudenya AR seperti ini, maka kejadiannya adalah eh, sinyal gating untuk G1 itu bentuknya ini ya. Nah, jadi itu dengan cara apa? Dengan cara membandingkan segitiga dengan sinyal referen itu. Nah, jadi pada saat apa namanya eh, sinyal carrier-nya itu lebih rendah, maka nol. Maaf, sinyal referennya ya, daripada segitiga. Nah, pada saat sinyal referennya lebih tinggi, maka dia satu. Makanya ini satu karena apa? Karena di saat ini sampai sini itu lebih tinggi daripada sinyal carrier, sehingga ini muncul nol, muncul satu. Ya. Nah, berikutnya nanti yang sisi berbalikan ini seperti ini. Jadi ini nanti G1, makanya pasangannya kan G1, G4. Ya, ya. Ya, tolong diingat bahwa pasangannya untuk yang jembatan full bridge untuk single phase itu yang sebelah kanan atas itu adalah satu, ya, yang kanan bawah itu empat. Jadi satu empat ini pasangannya. Gimana tadi? Jadi apa namanya? Satu dua, kemudian tiga empat. Jadi yang atas kanan itu tiga, yang bawah empat. Jadi ini patokannya yang ini ya. Nah, sehingga kita punya G1 sama G4 ini ya. Nah, sehingga nanti bentuk tegangan Vs-nya seperti ini. Jadi ini pola pikirnya adalah mengapa disebut dengan eh, single pole width modulation, artinya modulasi lebar pulsa tunggal, karena ini memang dalam satu siklus ini cuma satu aja, ya, cuma tunggal. Nah, kemudian berikutnya ini yang multiple. Nah, jadi ini kalau tadi di dalam yang single itu segitiganya cuma satu, kalau yang dalam multiple ini segitiganya banyak, segitiganya banyak. Artinya sinyal carrier-nya banyak. Dengan demikian dalam setengah siklus ini ya, dalam setengah siklus itu yang munculnya apa namanya hasil VS-nya ini ada beberapa pulsa, makanya disebut multiple. Jadi ini ada multiple. Nah, makin banyak, makin baik hasilnya. Harmonisasinya makin rendah, kira-kira begitu. Nah, jadi intinya adalah dengan cara mengkomparasi ya, sinyal karirnya yang banyak. Maka ini konsepnya mirip dengan kalau kita belajar dasar telekomunikasi, jadi PCM itu, maka dalam konteks ini yang amplitudo, ya. Jadi yang amplitudo modulasi. Ini membandingkan. Jadi ini kalau sinyal referensinya lebih tinggi ya satu, kalau lebih rendah ya nol. Jadi bentuknya seperti ini. Ya. Jadi kalau yang single pool tadi satu, dalam setengah siklusnya ini hanya satu. Kalau yang ini banyak. Ini penyebarannya detailnya masalah matematiknya. Nah, kemudian kalau yang sinusoida, maka bedanya adalah ya mirip dengan yang multiple, ya. Tapi sekarang kotaknya diganti segitiga. Kotaknya diganti sinusoida seperti ini. Nah, sehingga dalam setengah siklusnya ini bentuknya ya nanti jadinya tegangan di VS-nya itu seperti ini. Nah, sehingga bentuk ini kalau diintegralkan nanti akan mendekati segitiga, apa sinusoida gitu. Nah, makin banyak segitiganya dalam satu periode sinus, maka ya otomatis harmonisnya lebih baik. Apa? Lebih rendah ya. Nah, sehingga ini bentuknya nanti seperti ini sinusoidanya. Jadi tidak kotak tapi sinus ininya. Sehingga hasilnya nanti seperti ini. Nah, kemudian yang modified sinusoida itu sebetulnya untuk melakukan boosting
tegangan. Ya. Nah, sehingga yang di bagian sini segitiganya itu dihilangkan apa? Nah, sehingga nanti ini otomatis on. Ini otomatis on. Sehingga ini nanti harapannya membuat tegangan inverternya lebih tinggi lah. Ini yang disebut dengan modified. Ini saya hanya temukan di bukunya Rasid. Ini di buku lain kelihatannya tidak membahas seperti ini. Nah, berikutnya yang kelima adalah yang phase displacement control. Ya, ini pun tidak terlampau common ya, hanya saya lihat hanya di bukunya Rasid lah. Pokoknya ini pola pikirnya dia melakukan ini, ya, pertukaran gantian begini. Oke. Nah, kemudian kalau sekarang masuk kepada yang tiga fase, ya, kurang lebih juga sama dengan yang satu fase. Cuma dalam konteks ini, misalnya ini pun kita batasi, kita hanya membahas yang sinusoida ya, untuk yang trifasis ini. Maka kalau tadi sinusnya satu, maka di sini sinusnya tiga. Di dalam sinusoida, modulasi lebar pulsa sinusoida yang untuk inverter tiga fase. Nah, masing-masing segitiganya ini berbeda fase 120. Kira-kira seperti itu. Sehingga nanti pola pikirnya dari komparasi ini hanya cuplikannya ya, jadi G1 sama G4 ini ya, diambil saja. Jadi intinya adalah kita melakukan komparasi segitiga dan sinusoida. Ya. Nah, sehingga akan diperoleh sinyal on off untuk mengatur G1, G2, G3, G4, G5, G6-nya itu dengan cara seperti ini kalau pendekatannya sinusoida. Ini pendekatan yang paling apa ya, paling basic ini istilahnya. Nah, yang paling powerful digunakan itu bukan yang sinusoida full width modulation, tapi yang nanti yang dikenal dengan SVBWM. Jadi apa namanya, eh, space vector ya, space vector full width modulation itu yang terbaik. Tapi ini dulu-dulu yang paling populer awalnya ya sinusoida yang ini ya. Tapi nanti untuk semua perkembangan selanjutnya itu yang powerful memang yang space vector full width modulation. Ya. Tapi untuk belajar itu kan ya perlu belajar ini dulu gitu. Ya. Ini teori-teori bagaimana mereduksi harmonik ini ya perlu dibaca, cuma ini kita nggak pelajari ya. Ini tadi yang seri resonan inverter dan seterusnya. Ya. Cuma ini kuliah ini kita fokus tadi ya kepada yang eh, teknik 5 tadi yang diterapkan pada apa namanya inverter tiga fase. Jadi di sini hanya dijelaskan terkait jika menggunakan sinusoida. Tapi teknik yang 5 tadi, ya, yang pulsa tunggal, ya, yang uniform atau multiple dan sebagainya itu berlaku juga untuk yang tiga fase. Jadi mungkin itu dulu untuk sesi yang sekarang. Ya. Mungkin ada pertanyaan dari Patra Hendil atau kita selesaikan yang bab ini ya. Jadi ini ya. Jadi ada series resonan inverter hasilnya. Cuma ini memang saya belum juga pelajari secara detail yang saya pelajari yang baru yang terkait dengan apa namanya satu fast tiga fast dalam konteks yang hybrid ataupun full grid ya dengan 5 metode ya untuk mengatur gettingnya tadi ya. Yang lain-lainnya ya emang kita pelajari sesuai kebutuhan lah. Ini juga ada istilah series resonant inverter dengan switching bidireksional ya. Artinya ini memang sekarang ada banyak kebutuhan lah bagaimana supaya konverter yang kita buat itu bisa dua arah ya. Dua arah artinya pada satu saat itu mensuplai tegangan, pada satu saat ya menghisap atau menyimpan ya, maksud energi maksudnya ya. Jadi mensuplai daya pada saat itu ya menyimpan.
Hmm. Hmm. Oke, mungkin cukup dulu ya. Ini gimana ya, tutupnya ya. Ya, terima kasih. Cukup ya sementara ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.